Nepos apa kabar? Nepos lagi ngapain sekarang? Katanya Nepos mangkir dari panggilan ya? Kok bisa gitu, Pos? Apa nggak ada waktu gara-gara sibuk klarifikasi? Ngakunya warga negara yang baik, ngakunya pembela kebenaran, kok malah mangkir, Pos? Berita terupdate hari ini, si Pos-Pos sudah berpindah ke lain hati sama Miss Gossip. Si Pos-Pos sudah bercerai sama Miss Gossip, sudah tidak sejalan lagi, sudah tidak sehati lagi gitu. Bener nggak netizen, bener nggak? Coba deh kalian cross check kebenarannya, bener nggak berita itu? Sudah nggak sejalan ini berdua katanya, si Pos-Pos sama Miss Gossip itu gitu. Bener nggak sih? Ini lama-lama kubu yang sebelah itu bakar bercerai-berai ya anggotanya. Mungkin satu, si saksi ahli sudah nggak mau, kayaknya nggak mau ikut campur tuh masalah persidangan itu. Kedua, sekarang beritanya Miss Gossip sudah nggak dianggap sama si Pos-Pos. Duh, kasihan deh loh, kasihan deh. Coba deh netizen, bener nggak berita itu? Mafia-mafia skincare, kalian ya, tobat saya bilang dari sekarang. Ini maksudnya apa nih? Kenapa? Kenapa muka gue ada di sini? Hah? Kenapa? Seolah-olah ini aku jualan toner ngelupas, tahu nggak? Padahal ini aku edukasi bahwa ini toner ya banyak banget yang beli toner ngelupas kayak gini yang bisa membuat kulit iritasi kemerahan sehingga membuat kulit kita tipis, sensitif sehingga jadi hitam. Ini video gue dipotong-potong ya, take down nggak? Take down ini videonya ya, dan aku nggak mau lagi ada video-video aku kayak gini. Kalau nggak kalian aku laporin semua. Itu kelakuan daripada JPU-nya, biar kalian tahu. Sampai dokter di dalam rutan pun dia berani untuk atensi. Bayangkan, seorang dokter loh. Wah, itu luar biasa. Saya ribut sama dia tuh waktu kasus suami saya tuh luar biasa, Beb. Sampai saya difoto, divideoin, saya disebarkan mana-mana. Sampai dokter umum di rumah sakit besar saja itu bisa loh teman-teman dikoordinasi loh gitu. Padahal sakitnya sakit penyakit dalam loh. Saya sampai dilarang-larang loh untuk dibawa ke rumah sakit periksa dalam loh, penyakit dalam. Nggak dikasih teman-teman sama dia. Wah, itu parah banget bener sumpah. Ya. Itu teman-teman, jadi dia memang profesional sekali dalam pekerjaan dia. Sampai klinik orang dimatiin. Bayangkan. Sampai dokternya itu udah nggak berani lagi ngeluarin surat sakit. Kalau suami saya sakit ada apa-apa cuek aja gitu. Ya, sampai rutan aja, sampai diteleponin loh kepala rutannya. Sampai kepala rutannya, kasus kamu kasus apa sih? Sampai pejabat semua pada telepon ke saya untuk atensi loh. Dia bilang koruptor bukan, pembunuh bukan, teroris bukan gitu loh. Sampai saya tuh berpikir kok negara saya tuh nggak aman buat saya. Terus saya harus lapor kemana? Sedangkan negara saya tuh saya lapor, saya bersurat kemana-mana tuh tetap tidak ada tembusan apapun gitu. Kesel sampai saya udah gelar loh di Mabes, tetap nggak mempan teman-teman, nggak mempan gelar itu bagi mereka. Saya dijebak, ditransfer uang 100 juta. Nah, udah 100 juta ditransfer ya. Setelah saya besuk suami, barulah suami cerita, rupanya ada masuk uang nih. Saya transfer, loh, dari HP mana kamu transfer? Dari yang disita penyidik. Loh, kok bisa? HP udah disita tapi kamu bisa? Iya, dikasih sama penyidiknya untuk suruh transfer. Ya itu teman-teman. Nah, dari 100 juta itulah saya dilaporkan, dan saya udah lapor. 100 juta itu saya diperas sama polisi penyidiknya juga teman-teman. Nah, jadi semuanya itu ada, saya udah lapor propam. Apakah itu berjalan? Tidak berjalan. Itu jalan nggak? Nggak jalan teman-teman. Percuma bersurat mana-mana ke orang gila. Saya 2 tahun. Ya akhirnya saya berdiam diri. Guys, tadi kan aku scroll TikTok, aku lihat tuh ada live gitulah yang dia lagi diwawancarain. Bos, wartawan yang nanya-nanya. Bos ini tuh lagi mau jadi saksinya Padel tak kodel-kodel kayak mantan pacarnya
Loli. Ini Nepos kok sibuk kali dia ya, sampai jadi saksinya Pak Ade lagi. Ini aku bertanya-tanya dalam hatiku, kenapa Nepos ini kayak dendam kesumat sama Niki. Terlepas perseteruannya dia Niki, si Nepos ini harusnya mikir gitu. Kalau si Padel ini seorang laki-laki dewasa yang kemudian pacaran dengan anak di bawah umur, yang notabene anak ini tuh masih labil, belum bisa mengendalikan dirinya, cara berpikirnya belum matang, ya kayak mana lah. Dia kan seorang ibu, harusnya dia lebih paham ya segitu. Maksud aku, kalau kamu ada masalah pribadi sama Niki, ya udah kamu duel gitaris Nepos sama Niki, ya kan bergerombol terus nih kan. Walaupun kata orang Niki tuh mulutnya gitu, tapi dia nggak munafik, memanfaatkan misalnya orang udik yang gosong gitu kan untuk menyerang seseorang. Kalian jangan bicara tuh seolah-olah paling bermoral, terus mengklarifikasi kalau kalian tuh mencitrakan sebagai manusia-manusia yang baik di mata publik. Kita ini bukan orang bego, udah bisa menilai yang mana munafik, yang mana ada capek. Tadi aku berantem di komen, nah kali orang yang bikin VT kayak gini, paskan Nikita Mirzani, hatersnya Niki tuh komen aku ngata-ngatain. Aku bertinyi-tinyi lagi di dalam hatiku, bertinyi-tinyi, kenapa ya rata-rata yang suka hate komen dan menyerang Niki tuh sama pendukung-pendukungnya Niki tuh rata-rata akun fake, udah followersnya 0, akun privat. Tolong, saking ternaknya kalian mau aja jadi basar. Aku pinisirin, aku pengen lihat kayak mana ini ngata-ngatain aku ternak. Yang ternak itu elu, bego. Jujur aja nih ya, tadinya aku tuh nggak terlalu memperdulikan masalah Niki, tapi aku makin kesini tuh makin kasihan ya. Kok sebegitu berbahayanya kan nih kita sampai harus diperlakukan seperti ini. Jadi kita sudah tidak berbicara tentang kita seorang, tapi lebih ke insannya, ke manusianya gitu. Itu ibu yang punya anak kecil loh. Mana negara kita ini? Terus itu yang sering ngata-ngatain ternaknya Nick Bull. Terus kalian ternaknya siapa? Ternaknya si Oli, yang Nepos. Dan tolonglah jangan pakai akun fake, tunjukkan wajah kalian. Kalian tidak percaya diri dengan diri kalian sendiri ya? Apa kalian ini mukanya abu-abu semua kayak junjunganmu? Terus kan ini aku mau bilang sama kalian pendukung-pendukungnya Niki, kalian itu harus bermental baja, harus berjiwa seperti Avatar yang mampu menguasai 4 elemen penting dalam kehidupan. Jangan lemah, kita jangan sampai kalah dengan Raja Api. Panggilan polisi guys, ini sudah mulai gelisah bulanan. Emak-emak yang paling cinta klarifikasi ini sudah mulai gusar. Pemanggilan polisi diabaikan. Kalau untuk sidang-sidang Nikita Mirzani dan Reza Galadis, malah dia jadi di depan hadir menjadi pembela kebenaran, seolah-olah dia paling benar. Ternyata masih takut dipanggil polisi atas laporan Nikita Mirzani. Katanya taat hukum kok mangkir. Ih,